Drama kebohongan seorang wanita yang punya pacar namun dirinya main dengan lelaki lain saat ketahuan memilih bohong mengaku diperkaos mengadu kepada sang pacar hingga berujung permasalahan hukum. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Baruga, Kendari, Sulawesi Selatan. Terjadi tepatnya di tanggal 4 Oktober 2024. Seorang warga nampak melintasi hutan di kawasan Baruga, Kendari, mencium bau busuk tak sedap hingga akhirnya penasaran. Melihat ke semak-semak dirinya pun kaget, melihat sesosok jasad lelaki dengan penuh luka dan terkurap. Bahkan di sana pun tak jauh ada sebuah motor yang ditelantarkan begitu saja. Hingga karena dirinya pun kaget, warga tersebut pun langsung lapor ke warga lain dan lapor ke polisi. Tak lama pihak kepolisian dari Polres datang bersama Inapis, langsung membawa jasad ke Rumah Sakit Kendari dan melakukan otopsi serta identifikasi korban. Hasil otopsi mengungkapkan kalau jasad mendapatkan penganiayaan, pukulan benda tumpul, bahkan ada tikaman dari senjata tajam. Bahkan setelah jasad diidentifikasi, ternyata jasad adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun bernama Laode Hartono. Laode sendiri adalah seorang mahasiswa Muhammadiyah Kendari, jurusan Teknologi Informasi angkatan 2019. Pihak kepolisian tak lama langsung mengabari keluarga dan interogasi keluarga korban. Menurut keluarga korban, kalau Laode sendiri tak pernah bercerita ada masalah, bahkan Laode dikenal sebagai laki-laki yang tak pernah punya musuh. Begitu juga sama teman-teman kampus dari Laode mengungkapkan kalau Laode pria baik-baik, tak pernah ada masalah dan tak punya musuh. Hingga karena tak menemukan titik temu, akhirnya pihak kepolisian pun melakukan pelacakan sinyal handphone Laode dan juga CCTV terdekat saat kejadian ditemukan. Hingga kerja keras pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan 4 pelaku. Pelakunya sendiri ternyata 3 laki-laki dan 1 wanita. 4 tersangka yaitu Munanto 22 tahun, Meniang 23 tahun, dan Hernandito 19 tahun. Bahkan penyebab semua ini adalah seorang wanita bernama Intan 20 tahun. Intan dengan sepupunya Endang diamankan tanggal 6 Oktober 2024. Sementara 2 pelaku lainnya diamankan tak lama setelah itu di kediamannya karena ternyata kakak beradik. Setelah pelaku diamankan, mereka pun tak bisa mengelak, akhirnya mengakui dan menceritakan kronologis kejadian di awal. Saat itu ternyata Intan sendiri kenal dengan Laode dan dekat dengan Laode, namun nampaknya mereka tak berpacaran. Mereka dekat, kerap melakukan hubungan dan bahkan mereka pun chattingan setiap hari. Namun ternyata tanpa Laode tahu, Intan sendiri sudah mempunyai pacar yaitu Ermunando. Lama-lama chattingan Intan dengan Laode yang kerap membahas masalah ranjang pun ketahuan oleh Hernando, pacar dari Intan. Saat itu Ermunando marah kepada Intan, namun Intan yang ketahuan bingung akhirnya mengaku kalau dirinya diperkosa Laode. Intan mengaku merahasiakan ini dan tak lapor kepada pihak kepolisian karena dirinya takut kepada Laode dan juga takut kepada sang pacar. Hingga Intan pun mengaku kalau Laode masih chatting dirinya dan memaksa untuk melakukannya lagi. Namun setelah pihak kepolisian menyelidiki, ternyata pernyataan Intan tak benar adanya. Intan dan Laode tak ada paksaan, mereka suka sama suka, bahkan Intan sadar kalau dirinya berselingkuh. Terlihat dari chattingan-chattingan Intan yang menanggapi semua chattingan Laode dengan penuh kemesraan. Sebagai pacar saat itu, Ermunando tak terima hingga akhirnya ngamuk, mengajak adiknya untuk memberikan pelajaran kepada Laode. Ermunando saat itu meminta Intan untuk memancing Laode dan bertemu dengannya. Hingga akhirnya chattingan dan jadian pun terjadi, tanpa Laode tahu ternyata Intan menjebak dirinya. Saat ke tempat berjanjian dengan Intan, Laode sendiri tak sadar ada Ermunando dan 2 orang lainnya yang sudah menunggu. Sesampainya di tempat kejadian, Intan menunggu dan akhirnya bertemu dengan Laode. Saat Laode mematikan motor, tak lama ada 3 orang yang nampak membekap. Laode pun kaget. Tiba-tiba lelaki tersebut memukuli Laode 3 lawan 1 dan Laode pun kalah. Dengan menggunakan benda tumpul, namun ternyata ada seorang yang menggunakan senjata tajam hingga beberapa kali memukul dan menikam Laode hingga tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, mereka pun langsung pergi meninggalkan Laode dengan sebelumnya membawa handphone Laode. Hingga keesokan harinya jasad Laode ditemukan dan pihak kepolisian menyelidikinya. Keempat pelaku menjalani beberapa kali persidangan hingga terancam hukuman antara 15 hingga 20 tahun penjara. Sementara keluarga Laode tak menyangka ada drama cinta yang membuat sang anak berpulang selamanya. Bahkan keluarga pun tahu kalau ternyata Laode sendiri dengan Intan bukan pacaran, hanya teman tapi mesra biasa. Tak tahu kalau Intan adalah wanita murahan yang punya pacar namun tetap masih melayani Laode dan menanggapi. Hingga karena ketahuan oleh sang pacar, dirinya pun membuat drama, dirinya mengaku diperkosa Laode.
Pacar dari Intan tak terima hingga akhirnya menghabisi Laode, namun kenyataannya ini adalah bualan Intan semata karena takut ketahuan oleh sang pacar. Teman-teman kampus dari Laode pun tak menyangka ada drama ini. Mereka mengetahui kalau Laode memang tak punya pacar. Laode sendiri fokus kuliah. Sementara di belakang dirinya ada hubungan dengan Intan, teman-teman pun tak tahu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.